Halo guys, gimana kabar kalian? Halo, puji Tuhan, baik, J. Hai semua, kabar aku juga baik nih. Gimana kabar kamu, J? Kabar aku juga baik, Ripka, puji Tuhan. Gimana sekolah kalian, guys? Wah, parah banget, tugas tuh semakin kesini tuh semakin banyak dan semakin menumpuk. Iya, benar. Sama juga. Nah, iya, kalau aku di sekolah aku tuh sekarang lagi belajar perbatasan negara gitu di mata pelajaran PPKN. Dan ternyata aku tuh juga baru tahu kalau perbatasan negara itu tuh punya undang-undang yang melindunginya, seperti yang tertulis pada pasal 25A dengan isi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kalau di sekolah kalian lagi belajar apa nih? Kalau aku sih lagi belajar daerah sama suku-suku gitu di mata pelajaran sejarah. Kita sama tahu, Fon. Kamu lagi mempelajari daerah sama suku apa? Aku lagi mempelajari daerah Entikong di Kalimantan Barat nih. Entingkong. Itu kan daerah yang berbatasan dengan Malaysia kan? Iya, populasi yang mendiami daerah Entikong ini berasal dari suku Dayak Bidayu yang masih termasuk keras Poto Melayu loh. Aku tahu sih satu tradisi dari suku Dayak Bidayu. Mereka memiliki tradisi yang unik juga loh, dan masih ada hingga saat ini. Salah satunya adalah ritual nyobeng. Ritual ini merupakan suatu prosesi membersihkan atau memandikan tengkorak manusia. Contohnya kayak gini, guys. Iya, yang didengar-dengar tengkorak itu tengkorak manusia hasil mengayuh oleh nenek moyang suku Dayak Bidayu loh. Keren banget ya, tradisi itu masih ada dan masih dilestarikan hingga saat ini. Oh iya nih guys, menurut kalian tuh di daerah perbatasan yang kayak kita bahas tadi tuh, pergaulan bebas tuh di sana bakal rawan terjadi nggak sih? Kalau menurut aku sih rawan banget ya. Terus aku juga pernah baca di sana tuh banyak banget terjadi penyelundupan barang-barang ilegal gitu. Iya benar juga. Aku juga pernah baca di berita di web detik.com yang mengatakan kalau sudah pernah ditemukan setidaknya 2 kasus penyelundupan narkoba bentuk sabu gitu. Juga sudah ditemukan setidaknya 4 kasus penyelundupan miras, dan jika ditotal sudah ada lebih dari 2040 botol miras loh. Selain itu juga ya, di sana tuh juga terjadi perdagangan ilegal senjata tajam yang kalau dihitung kemungkinan melebihi dari 10 buah senjata tajam yang diperjualbelikan secara ilegal. Dan yang terakhir ada penyeludupan senjata rakitan. Pada senjata rakitan ini sudah ditemukan lebih dari 57 kasus yang ditemukan hingga saat ini. Wah, banyak juga ya kasus-kasus pergaulan bebas yang terjadi di sana. Tapi kalian tahu nggak sih ada cara-cara mencegah diri kita agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas? Tahu kok ada beberapa cara loh untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas itu sendiri. Ayo tuh, C. Kita dapat mengatasinya dengan cara menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup kita, mendekatkan diri kepada Tuhan juga. Kita bisa lakukan agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas seperti yang tertulis pada 1 Korintus 25 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Aku juga mau nambahin satu lagi nih. Selain mendekatkan diri dengan Tuhan, kita juga bisa memperbaiki lingkungan kita ke lingkungan yang lebih sehat. Karena salah satu penyebab orang terjerumus ke dalam pergaulan bebas yaitu buruknya lingkungan yang dimilikinya. Nah, bener. Kita bisa memperbaiki lingkungan kita ke lingkungan yang lebih sehat loh. Salah satunya dengan cara mengikuti sebuah komunitas. Komunitas. Kalau komunitas kan ada banyak, tapi kita bisa mengikuti yang mana? Karena banyak bidang yang ada, aku jadi bingung untuk mengikuti dan memilih komunitas yang mana.
Mungkin kamu bisa ikut komunitas sesuai dengan minat dan bakat kamu sih, J. Misalnya komunitas seni dan budaya yang ada di daerah kamu. Kemarin aku juga sempat lihat ada sebuah bazar di dekat rumahku itu. Ada banyak sekali produk-produk yang mereka buat gitu. Ah iya, aku juga pernah melihat bazar-bazar yang diadakan mereka tuh. Mereka tuh ngejual produk-produknya tuh dibuat sama anggota-anggota komunitas yang ada di dalamnya. Wah, produknya apa aja itu? Ada banyak banget dari tas, baju, kain, pokoknya masih banyak banget. Kalau kalian penasaran, kalian bisa datang aja kalau ada bazar di tempat kalian. Nah, selain itu juga ada makanan-makanan daerah dari seluruh Indonesia. Nih, aku kasih contoh beberapa produk-produk yang ada di sana. Aku juga pernah lihat ada kerajinan tangan dan batik. Tapi uniknya, mereka membuatnya dengan pelukis ataupun juga dianyam. Di sana juga ada cara menarik loh, seperti menampilkan tarian daerah. Mereka juga menggunakan pakaian adat yang lengkap. Di bazar tersebut, setiap stand-standnya menggunakan bahasa daerah loh. Masing-masing sesuai barang yang dijual pada stand-stand tersebut. Dan stand-stand ini menjual banyak macam cenderamata dan makanan dari berbagai daerah Nusantara. Salah satunya adalah stand yang menjual cenderamata dan makanan khas Jawa. Dan stand ini menggunakan banner atau spanduk yang tuliskan aksara Jawa untuk menuliskan katalog produk yang dijual stand tersebut. Wah, pasti sangat menyenangkan kalau kita mengikuti komunitas itu. Pastinya kita akan menambah pengalaman kita dan juga bisa lebih mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Iya, supaya kita bisa meningkatkan potensi diri kita di bidang kesenian dan budaya. Dalam komunitas seni kita dapat melakukan apa saja? Nah, iya, apa aja tuh selain mengadakan bazar tadi? Di dalam komunitas seni dan budaya tadi tuh, kemarin aku dengar dari salah satu anggota mereka bilang kalau kita tuh punya kebebasan untuk menampilkan dan menunjukkan karya seni kita sendiri. Dan karya seni kita itu bisa sesuai dengan kemampuan dan kemauan dan imajinasi kita. Wah, ternyata budaya dan bahasa dari semua daerah masih dilestarikan hingga saat ini ya. Seperti aksara Jawa yang masih terus dikembangkan dan digunakan hingga saat ini. Dan kalian tahu nggak, mereka itu juga mempromosikan bazar ini itu lewat media sosial mereka, dari IG, Facebook, Twitter, TikTok, dan sosial media lainnya. Mereka juga bilang hal itu bertujuan agar orang-orang tahu kalau bazar ini tuh sedang diadakan dan bisa menarik peminat untuk datang ke bazar ini. Bazar ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang yang bukan hanya dari daerah bazar tersebut loh. Dan bazar ini juga diadakan secara online, bisa lewat aplikasi atau website yang bisa diakses melalui HP ataupun laptop. Oh iya, aku dengar-dengar bazar itu menyediakan jasa transportasi dan logistik agar barang-barang yang dijual dari bazar dan yang dibeli oleh konsumen melalui aplikasi dan website dapat dikirim kepada pembeli yang berada di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Dan mereka juga memastikan barang tersebut aman sampai ke tangan konsumen. Wah, keren banget ya apa yang mereka lakukan untuk tetap melestarikan budaya dan dapat memperbaiki lingkungan yang lebih sehat dengan mengikuti komunitas. Nah, iya, keren banget. Wah, asik banget ya guys, kita ngobrol-ngobrol sampai nggak inget waktu. Makasih banget buat kalian juga udah ngeluangin waktu buat Zoom kita pada kesempatan kali ini. Makasih juga kalian udah sharing pengalaman dan cerita untuk kali ini. Ya, makasih juga Ipka, makasih juga semua. Makasih ya guys. Aku udahan dulu ya guys, aku mau lanjut ngerjain tugas lagi. Bye-bye. Aku juga udahan dulu ya guys, bye. 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 Bye.